Baik, terima kasih ya. Saya ingin menjelaskan tentang tugas kelima ya. Tugas kelima sebagai pengganti IC55 ya. Di sini kita mengganti untuk mengukur arusnya. Jadi kita akan mengukur arus LED merah sama LED biru ya. Menggunakan dua jenis resistor ya. Menggunakan dua jenis resistor. Ya, berarti ada empat percobaan nanti ya. Ukuran resistor A, ukuran resistor B, kemudian ukuran resistor A, kemudian ukuran resistor B untuk LED merah dan LED biru ya. Oke ya. Kemudian ini adalah rangkaiannya ya. Rangkaiannya ya. Jadi kita menggunakan yang 7805 ya. Ini tanpa menggunakan 785, ini menggunakan 7805. Tapi kalian terserah mau milih di mana ya. Menggunakan tanpa menggunakan 7805 atau menggunakan regulator 7805. Jadi silahkan dipilih aja. Nanti yang berbeda di sini adalah ya, di sini tentang V input ke LED-nya ya. Kalau tanpa menggunakan regulator ini pasti lebih dari 5 volt. Sedangkan ini sekitar 5 volt ya. Ya di sini ya. Ini dan ini ya. Oke ya. Jadi nanti kalian akan memilih ukuran resistor yang kalian gunakan ya. Mulai dari 200 ohm, 1 kilo ohm, 22 kilo ohm gitu ya. Nah, tapi untuk yang ukuran 100 kilo ohm ini sebaiknya jangan digunakan tanpa regulator karena sini 10 volt ya. Dikhawatirkan kalau terlalu lama nyala LED-nya bisa putus. Sedangkan di sini kita bisa menggunakan 220, kemudian 1 kilo ohm, 22 kilo ohm ya. Dan 100 ohm juga bisa kita gunakan di sini ya. Oke, ini saya coret dulu ya. Ini bisa yang keempat ini 100 ohm ya. Ini kita hapus saja. Ya. Namun silakan dilihat resistor berapa yang ada ukurannya ya. Oke, kita coba dulu yang tanpa menggunakan regulator. Jadi di sini ya, kita merakit terlebih dahulu ya dioda ya, kemudian kita merakit kapasitor. Jadi outputnya ini nanti kita ambil melalui output kapasitornya. Ya, ini ya. Ini AC positifnya, ini yang netralnya, yang nolnya, kemudian melalui dioda ya, kemudian masuk kapasitor. Nah, output kapasitor ini adalah seperti ini ya. Kita perhatikan ya. Nah, output kapasitor seperti ini. Berarti nanti kutub yang merah ya, probe yang merah ini akan kita hubungkan di sini sebagai pengganti ini ya. Sebagai pengganti ini. Ya. Kemudian yang ini kita akan menggunakan probe yang hitam. Jadi nanti posisinya seperti ini. Ya, jadi ini sebagai pengganti ya, sebagai pengganti jalurnya, sebagai pengganti kabel. Kita coba ya. Kita mau menggunakan resistor ini ya, merah coklat ya, berarti merah 2, merah 2, 22, sedangkan coklat itu adalah hijau. Itu adalah 1 ya, berarti 220. Pengalinya adalah nolnya jumlahnya 1 gitu ya, berarti 220. Oke, kita rakit di sini. Ingat, kita jangan langsung hubungkan ya melalui kapasitor karena yang menghubungkannya adalah ini ya. Kemudian kita pasang LED ya, ini LED biru ya. Jadi nanti satu papan percobaan itu mendapatkan LED biru dan LED merah ya. Ingat yang positif itu yang panjang ya. Oke. Kemudian
groundnya kita hubungkan ya. Groundnya kita hubungkan. Ini saya mau meletakkan groundnya ini di atas ya, 0 ya. Oke, sekarang kita menggunakan kita colokkan dulu ya. Jadi pastikan selalu saat merangkai itu kita lepas colokannya. Oke, kita pilih kemana? Kita pilih ke 20 ya, mili ampere ya. Kita cari yang paling kecil, yang sedang ya, yang sedang itu 20 mili ampere ya. Pas ya selektornya kita pilih 20 mili ampere. Kemudian, nah seperti rangkaian yang tadi ya, perhatikan bahwa ya, probe merah, ini probe merah ya, sebelah kiri ini probe merah, ini dihubungkan ke output kapasitor ya. Output kapasitor ini biar saya tambah lagi ya, merah ini jangan salah ya nanti ya, karena nanti kalau salah itu ada beberapa multimeter yang tidak mengeluarkan angka, tapi ada beberapa juga multimeter yang mengeluarkan angka negatif gitu. Oke ya, ini saya hubungkan ke sini ya. Ya. Oke, ini sebagai jalur ya, sebagai kabel ya, sebagai jalur perpindahan proton ya. Oke, saya pindahkan ke sini. Ya. Oke. Ya. Yang angka yang satu yang ditunjukkan itu berarti nilainya lebih besar. Kita pindahkan ke 200 mili ampere ya. Nah, angka yang terbaca adalah 21 mili ampere, 21,2 ya. Baru kita catat di sini ya. 21, ukuran resistornya adalah 220 ya, 220. Kemudian arusnya adalah 21,2 mili ampere. Jangan lupa dilihat ya berapa V input ya, V input ke kapasitor. Coba kita lihat ya. V input ke beban ya. Kita pindahkan ke 20 karena ini sudah DC ya. Berarti V inputnya ini ya, V inputnya karena ya. Oke. Ya. Kemudian groundnya ya, ini ground ya. Ini sama ya. Di sini semua kan ground ya. Coba 10,32 ya. Nah, di sini ditulis 10,32 di V input LED. V input LED 10,32, kemudian ukuran resistornya itu 220, kemudian arusnya yang dihasilkan adalah 21,2 ya. 21,2. Kemudian kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Ini karena tadi LED biru ya, LED biru, berarti kita coba lagi. Menggunakan ukuran resistor yang berbeda. Ya, ini kita cabut dulu. Ya, kemudian kita pasang ya. Ya. Nah, perhatikan ya. Kita menggunakan probe merah sebagai output kapasitor ya. Kemudian ini ya, ini harus kita ganti ke coba 20 ya. Kita coba aja langsung ke 200 ya. Nah, kecil sekali ya, karena LED-nya memang kecil. Kita pindahkan karena lampunya tadi kecil. Ternyata hanya 0,34 ya. 0,34 mili ampere. Artinya apa? Bahwa cahaya ya
pendaran cahaya itu akan mempengaruhi jumlah arus yang diperlukan oleh si LED sendiri, gitu ya. Oke, sekarang kita mau ngerakit yang menggunakan ini regulator ya. Ini beban. Oke, sekarang kita matikan dulu. Ya. Ini regulator 7805 ya. Kita pasang di sini. Ya. Input kapasitor masukkan ke ini ya. Input kapasitor ya, output kapasitor, output kapasitor. Input sama output kapasitor kan sama ya. Output kapasitor ini masuk ke sebelah kiri ya, sebelah kiri dari 7805 ini ya. Ini regulatornya kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian yang tengah ya, yang tengah adalah ground. Oke, kita ambil tengah, ground. Nah, kita masukkan ground sini ya. Ya, sekarang outputnya ya. Output regulator kita ambil sini. Ya. Nah, ini ya. Ini jalur yang akan kita hubungkan ya ke dalam input dari resistor ya. Ini pakai yang merah. Oke, sekarang kita nyalakan ya. Di sini kita menggunakan resistor ukuran 22 ya, 22 kilo ohm ya, 22 kilo ohm. Kita lihat ya. Kita ukur dulu berapa input ya, berapa input yang ke LED atau output regulator ya. Ini kita pindah, jangan salah ya. Jadi harus ada validasi berulang ya. Validasi berulang, benar nggak? Cek. 5,7 ya, 5,07 volt. Karena ini adalah outputnya regulator. Oke ya. Kemudian kita tulis di sini ya. Berarti inputnya yang 5 volt ya. Yang 5 volt ya. Nah, kemudian kita pindahkan ke 20 mili ampere. Kita coba ya. Ingat, ini sebagai jumpernya ya. Jadi multimeter ini sebagai jumpernya. Cek. Nyalanya sangat redup ya. Nyalanya sangat redup karena menggunakan sekitar 22 kilo ohm. Ya, kita catat ya. Berarti 0,12 mili ampere ya, sangat redup ya. Oke, sekarang kita ganti. Ya, tadi kan sudah menggunakan 220, kita cabut dulu ya sumbernya. Sekarang kita ganti ke 220 ya, 220. 220. Kita nyalakan lagi ya. Ini sebagai masukkan sini. Oh, salah ya, masuk sini ya. Nah, 9,8 atau 9,9 ya, cari angka yang paling sering muncul. Berarti 9, atau 10,05 mili ampere ya. Ini yang kita catat di sini ya, dari sini ya. Kemudian kita ganti LED-nya ya. Kita ganti LED, ini kan LED biru ya. Coba LED merah. Nah, ini kita matikan dulu ya. Merah.
Oke, kita pasang lagi. Oke, ini kita pasang di sini ya. Kemudian kita masukkan di inputnya 13,55 ya. Berbeda ya, berbeda ya. Hal ini menunjukkan apa ya, bahwa LED merah itu membutuhkan voltase yang sebenarnya lebih kecil ya. Nah, sehingga dia menghasilkan yang lebih terang, namun arus yang digunakan itu cukup besar begitu ya. Nanti jangan lupa diganti juga ya dengan menggunakan yang 220 atau berapapun yang ada di yang kalian punya, itu silahkan dicoba ya. Jadi nanti silahkan ya dikerjakan yang kelima. Mungkin diurutkan dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setiap perakitan ini sebaiknya dilepas ya. Sebaiknya dilepas ya. Jadi kita memastikan bahwa kalian ngerakit sendiri. Ya. Perlu diingat bahwa untuk merakit rangkaian tugas kelima, ya ini tugas kelima, itu silahkan mau menggunakan rangkaian ini bisa, mau menggunakan rangkaian ini bisa, bebas saja ya. Saya ulangi, untuk menguji atau mengukur arus pada LED, silahkan menggunakan ini atau menggunakan ini, bebas ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.